Oh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Keranda. Sum. Oh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Keranda. Sum. Oh, keranda. Allahu Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Kali ini kita berjumpa kembali dalam tayangan ini tidak gerbek dukun, tidak tirakat, ritual atau apa. Dan kali ini tangan saya masih nyeri karena tadi kemarin malam habis dipelintir lagi sama si dukun sedeng. Dan untuk kali ini adalah kita akan membahas edukasi, yaitu bab lampor. Ada yang bilang lampor lah menyebutnya, ada yang ketuk teror, ketuk-ketuk pintu lah, terus apa lagi itu, keranda terbang lah, dan lain-lainnya lah. Nah, intinya begini sahabat-sahabat, tadi saya barusan menonton tayangan di channel YouTube, ini YouTube-nya anak muda, dan di semak-semak dia kayak di hutan-hutan, di semak-semak gitu kan, ada kayak tayangan keranda tuh, ada tayangan keranda. Nah, di situ cuman nggak kelihatan detail ya karena ketutupan pohon-pohon lebat gitu, dan nuansanya malam, tentunya nggak kelihatan kameranya soalnya jauh ya, jadi kita tidak bisa memastikan ini asli lampor atau lampor-lamporan ini. Nah, jadi kita ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Bila mana kita suka dengan tontonan tersebut, kita tonton saja. Kalau tidak suka ya udah tinggalkan gitu saja. Itu kalau saya. Jadi tapi saya menikmati tontonan dari channel orang ini, dan saya menikmati dan saya terhibur dengan tayangan ini. Saya terhibur karena dengan hiburan-hiburan ini, konten kreator ini luar biasa. Saya memberikan apresiasi karena ini sudah dipersiapkan sangat detail sekali, sudah dipersiapkan sangat matang, persiapannya bagaimana, dan tentunya sahabat-sahabat, kita sholawat terlebih dahulu. Seperti biasanya kita sholawat dan lanjut kita doa liqomsatun. Semoga diri kita semua terhindar dari mara bahaya dan dijaga sama Allah, dan tentunya kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihamsatun utufi biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sahabat-sahabat, kita lanjut. Memang benar adanya lampor itu ya sahabat-sahabat, sambil rokokan dan ngopi ya. Jadi dulu sahabat-sahabat pada kala tahun 1960 itu pernah ada isu lampor, ada fenomena lampor di Jawa Tengah, tentu di daerah Magelang, Semarang,
Demak, Kudus itu pernah terjadi. Dan dulu Lampor itu tidak cuma keranda terbang, ketuk-ketuk pintu juga iya, terus suara kuda berjalan di tengah malam, suara kuda ketuk 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 kletok 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 kletok. Nah, itu suara kuda sahabat-sahabat, bukan suara cangkem saya ya, ini suara kuda. Dan di situ banyak warga masyarakat ketakutan. Dan dulu cara untuk masyarakat dulu, tempo dulu tahun 60-an itu banyak sekali action aksi-aksi masyarakat untuk menolak tolak balak dari Lampor, tolak balak dari ketuk pintu ataupun seperti itulah keranda terbang dan lain-lainnya. Itu dinamakan pagebluk. Biasanya ciri-ciri untuk dikala ada Lampor itu biasanya terjadinya di tengah-tengah pagebluk atau mau datangnya pagebluk. Nah, pagebluk itu apa sih? Pagebluk itu penyakit atau wabah atau penyakit yang berbahaya atau yang menular atau yang berkelanjutan lama. Nah, untuk cara menolak balaknya, kalau orang dulu itu biasanya di depan pintu tuh dikasih macam-macam. Ada yang kacang hijau, kasih beras kuning, terus dikasih ada botol dikasih air, nah digantungin di pintu gitu kan, digantungin di pintu, terus dikasih janur kuning, terus dikasih lidi, sapu lidi, terus dikasih bambu kuning dan lain-lainnya, macam-macam. Orang dulu itu, masyarakat dulu luar biasa, aneh-aneh. Nah, jadi gini, mengenai Lampor, tayangan seperti ini di YouTube yang saya lihat di YouTube ini, menurut saya ini hiburan ya. Adapun mengenai di Jawa Timur, di isunya kan katanya dengar-dengar di Malang, Madura dan Jawa Tengah. Mana yang benar saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya saya menyikapi fenomena ini ada atau tidak, wallahu alam, karena saya kalau misalkan ada fenomena seperti itu, saya datangi dan saya ingin ketemu, tapi selama ini saya belum pernah bertemu. Nah, walaupun saya berusaha untuk menyaksikan sendiri, dan kemarin saya mengutus ada sekitar 14 orang, di area Malang dan area Madura dan area Jawa Tengah. Dan saya mengutus orang sebanyak 14 untuk mendatangi lokasi yang terdapat Lampor, isu Lampor atau ketuk-ketuk pintu di tengah malam. Dan ternyata walhasil hampir 1 minggu ini saya belum mendapatkan kepastiannya itu benar atau tidaknya. Cuman setiap hari saya mendapatkan laporan mereka belum menyaksikan, mereka belum mendengarkan suara ketukan pintu, mereka belum melihat keranda terbang. Nah, dan yang saya 14 orang ini yang saya utus ini orang-orang yang nyalinya besar, yang tidak penakut lah tentunya. Semua saya bayar. Dan di sini sahabat-sahabat, mengenai wabah, penyakit, terus pagebluk dan lain-lainnya, tempo dulu, zaman dulu itu ada cara ruwat ya. Ruwat itu ngerawat maksudnya. Ruwatan itu bahasa Jawa, aslinya itu artinya adalah rawat, atau dikatakan rawat itu bersih ya, bersih-bersih. Jadi disapulah, dibersihkanlah dari penyakit, dibersihkan supaya tidak ada kotoran, supaya tidak ada penyakit dan lain-lainnya. Zaman dulu cara ruwatan itu banyak macam. Ada yang kenduren, ada yang menggunakan wayang, yaitu pakai dalang tentunya lah. Terus kalau kiai-kiai, ulama-ulama tempo dulu menggunakan cara istighozah. Nah, namun anehnya zaman sekarang semua yang saya sebutkan ini hampir tidak dilakukan. Seperti istighozah, hampir orang mengatakan itu bid'ah. Istighozah hampir orang mengatakan itu tidak benar, tidak baik dan lain-lainnya. Terus menghindari istighozah, kan nggak jelas ini, nggak benar. Dan kesenian wayang, kata siapa? Dalang itu tidak bisa mengusir pagebluk. Nah, kenyataannya bukti survei membuktikan tempo dulu itu banyak wali yang menggunakan wayang, terutama yang luhur saya, yang kakek leluhur saya, yaitu Sunan Kali, Raden Said.
bin Raden Welatikta bin Raden Ronggolawe dan lain-lainnya. Dan di situ menggunakan wayang, metode wayang. Sebenarnya wayang itu adalah wejangan. Wayang itu diambil dari kata wejang, wayang, wejangan, yang artinya memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat, kepada jamaah, kepada umat yang menonton wayang tersebut. Bukan sekedar memberikan hiburan saja. Wayang itu memiliki nilai seni yang tinggi. Selain hiburan, ya, menghilangkan stres, penat, galau, dan bisa memberikan wejangan-wejangan untuk potensi spiritualis kita, kejiwaan kita, supaya faham akan kehidupan jati diri, sejatinya hidup. Nah, dan tentunya sahabat-sahabat, bagaimana cara menanggulangi isu pagebluk atau isu ketok-ketok pintu? Cara menanggulangi, abaikan. Di tengah-tengah malam secara logika tidak masuk. Kalau tengah-tengah malam ada orang ketok-ketok pintu. Nah, tahun 60-an pernah terjadi. Tapi saya belum membuktikan karena saya lahir tahun 89. Berarti saya belum lahir. Dan tahun 60-an itu pernah terjadi, katanya ada suara ketok-ketok pintu, terus diintip di jendela, yang melihat itu langsung meninggal. Nah, dibuka langsung meninggal. Jadi lampor itu dihubung-hubungkan dengan Nyi Blorong, atau lampor ini pasukan dari Nyi Blorong yang menteror, memberikan teror-teror kepada manusia supaya ketakutan. Nah, Nyi Blorong dihubung-hubungkan dengan Nyi Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul dihubungkan dengan Ibu Ratu Kidul, merentet terus, ya. Jadi ini harus diberi pemahaman yang tepat, yang lurus. Adanya bangsa jin itu memang ada. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan jin itu ada, ya, iblis itu ada. Akan tetapi kalau keranda terbang, seumur hidup saya, selama saya mendalami spiritual, setiap ada keranda terbang saya datangi, ternyata tidak ada. Saya belum pernah menyaksikan. Dan tentunya teman-teman saya, sahabat-sahabat saya spiritual yang benar, bukan spiritual abal-abal, ya, bukan yang ahli klenik, tapi yang benar-benar ahli spiritual, mereka belum pernah menyaksikan keranda terbang. Nah, adapun keranda mitos ataupun sejarah ataupun cerita keranda tiba-tiba langsung di atas genting warga, si pemilik rumahnya meninggal tiba-tiba, itu karena tingkat kepanikan, detak jantung sangat cepat dan stres, akhirnya terjadilah tekanan tinggi sehingga bisa meninggal, wafat, meninggalkan dunia, seperti itu. Jadi jangan kita langsung menghubung-hubungkan ini lampor ini berbahaya begini. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Misalkan orang non muslim kepada Sang Yang Widi, ataupun siapa Tuhan kalian lah. Dekatkan diri kalian, beribadah, beriman. Obatnya cuma itu, iman kepada Tuhan. Jangan terus kita takut dengan tayangan-tayangan atau dengan fenomena-fenomena seperti itu. Mereka itu bangsa jin, mereka lemah, lebih kuat bangsa manusia sebenarnya, asal kita tidak takut. Asalkan kita tidak takut dan kita tidak panik. Kuncinya itu, kita jangan panik, kita jangan takut. Dan tolong para pemuda-pemuda ataupun para YouTuber, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya, YouTuber dimanapun berada, kalian kalau pengen bikin konten lampor, tolong diberikan edukasi. Jangan semata-mata demi konten kalian tidak memberikan edukasi. Selain kalian memberikan konten, kalian juga harus bisa mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tidak takut. Nah, tentunya di YouTube saya sudah beberapa kali, dari tadi itu saya menonton YouTube, ya, saya menonton beberapa tayangan YouTube, dan ada 2 YouTuber spiritual senior seperti KPL Kiprana Lewu, seperti Mbah Mijan, saya barusan juga nonton. Jangan lupa di subscribe channelnya Kiprana Lewu, KPL, dan channelnya Mbah Mijan. Nah, dan di situ saya nonton beberapa konten, ya, beberapa channel, ya, yang saya tonton. Salah satunya Kiprana Lewu dan Mbah Mijan. Banyak lagi, ada lain-lainnya. Di situ ada 2, yaitu Kiprana Lewu dan Mbah Mijan. Saya sangat setuju pemahaman beliau, saya sangat setuju. Kenapa? Supaya kita itu tidak takut dengan bangsa jin, dengan bangsa iblis. Sebenarnya itu tujuannya.
Jadi dengan isu-isu seperti itu abaikan saja. Jangan terlalu takut. Misalkan kalian bilang, Gus itu benar kok Gus. Kalau benar, dibuktikan. Kalian sudah melihat dengan mata kepala sendiri atau belum? Kalau kalian sudah melihat mata kepala sendiri, tunjukkan kepada saya. Kalau itu bisa terjadi adanya di depan mata saya, maka saya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti yang saya lihat. Tapi kalau saya belum melihat, maka saya tidak bisa menjelaskan itu benar. Jadi saat ini saya hanya bisa menjelaskan bahwa lampor itu hanya isu. Lampor itu hanya fenomena yang dibuat-buat seperti itu ya. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan ucapan saya. Jadi kalian bagi masyarakat sahabat-sahabat masyarakat Indonesia, wabil khusus Malang, Madura, Jawa, Pulau Jawa lah, Jawa Timur sampai Jawa Barat, Jawa Tengah. Di situ saya berikan edukasi kepada kalian. Pesan saya adalah eling sama Tuhan. Berimanlah kepada Allah. Tentunya sahabat-sahabat jangan pernah takut dengan bangsa jin, bangsa iblis ya. Semua itu hanya ujian kita. Ujian kita. Kalau pengen menghindari lampor, menghindari wabah, pagebluk atau apa, ada caranya, ruatan atau rawat atau istighozah, bisa melakukan istighozah, tadarus Al-Qur'an dan lain-lainnya. Wirid dzikir dan lain-lainnya, mendekatkan diri kepada Allah ya, minta perlindungan kepada Allah. Jangan terus kita takut berkelanjutan ya, takut dengan bangsa jin dengan berkelanjutan. Zaman dulu pernah terjadi itu harus tidur di lantai, kepalanya di utara, lor ya, di utara, harus di lantai di bawah ranjang atau apalah. Supaya apa? Karena lampor itu bangsa jin yang tidak bisa jongkok, katanya seperti itu, yang tidak bisa jongkok. Nah, yang namanya bangsa jin walaupun tidak bisa jongkok kan bisa nyungsep. Nah, bisa nyungsep karena jin itu lembut, bangsa lembut, bangsa halus. Ya, walaupun tidak bisa jongkok kan bisa nyungsep, kepala dicekik gitu kan. Takutnya orang dulu itu pemahamannya jin itu tidak bisa jongkok, jin lampor itu tidak bisa jongkok. Dan supaya menghindari lampor tersebut dengan cara tidur di bawah lantai, di lantai, berbaring di lantai, terus pakai, kalau ada suara ketokan langsung pakai kentongan. Supaya apa? Kentongan sekeras-kerasnya supaya tentara-tentaranya Nyi Blorong itu tidak masuk ke rumah ya. Jadi menggunakan kentongan-kentongan. Jadi tentara-tentaranya pasukannya Nyi Blorong itu ketakutan supaya nggak masuk ke rumah kita, ke rumah warga. Seperti itu mitosnya, sejarahnya seperti itu. Memang dulu pernah ada terjadi seperti itu. Seperti di Semarang dulu pernah terjadi hantu cekik ya, setan cekik atau hantu cekik suka mencekik orang itu, terutama gadis-gadis yang dicekik itu. Terus kolor hijau dan lain-lainnya. Dan di sini pemahaman yang saya berikan supaya kalian semua paham bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Jangan mempercayai tanpa kita melihat, menyaksikan. Jangan kita terus takut berkelanjutan sedangkan kita punya Tuhan ya. Begini menurut saya kalian bisa menanggulangi pagebluk ini, bisa menanggulangi isu ini dengan baik. Terima kasih dari saya Nur Samsun Al-Fakir. Semoga edukasi ini bermanfaat. Jangan pernah takut dengan lampor ataupun apa. Nikmati saja tontonan-tontonan di YouTube. Kalaupun ada yang membuat channel konten-konten lampor, penampakan lampor, nikmati saja, itu buat hiburan. Jangan diambil serius. Dia ambil positifnya, dibuang negatifnya. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih wa sholawat.